Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Keranda. Syum. Oh, keranda. Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami, kru Baladewa. Yang pada malam hari ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari kru Baladewa yang berkaitan dengan keranda terbang, ketuk-ketuk pintu yang lagi viral di masyarakat kita. Oke pemirsa, satu persatu mau kita jawab pada malam hari ini. Sebelum kita mulai menjawab pertanyaan dari sedulur-sedulur para dewa, jangan lupa pemirsa untuk subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya agar kami bersemangat lagi membuat video-video selanjutnya. Mudah-mudahan video-video kami bisa bermanfaat untuk sedulur-sedulur semua yang ada di mana aja berada. Oke, langsung saya jawab tentang fenomena keranda terbang yang lagi viral di kalangan masyarakat kita. Memang pada zaman dahulu tidak asing lagi tentang keranda terbang. Jadi memang keranda terbang itu memang ada pemirsa. Tapi keranda terbang itu biasanya di saat adanya suatu wabah penyakit atau pagebluk pemirsa. Memang kalau keranda terbang itu memang ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Kalau pemirsa sampai ibaratnya melihat suatu keranda yang terbang pemirsa ya, entah itu di mana tempat, yang namanya keranda terbang itu kalau zaman dahulu itu pasti mencari suatu ibarat kalau bis itu mencari penumpang itu. Jadi banyak cerita-cerita masyarakat dulu tentang keranda terbang itu, ada yang berhenti di depan rumah, ada yang sepertinya melayang-layang. Kalau sampai menemukan yang berhenti di depan rumah, itu biasanya menggambarkan suatu kematian pemirsa. Biasanya di mana tempat keranda terbang itu berhenti pemirsa, itu melambangkan suatu lambang suatu kematian pemirsa itu. Jadi untuk keranda terbang itu bagi orang Jawa kuno, nenek moyang kita dulu itu udah nggak asing lagi pemirsa. Memang benar ada keberadaannya tentang keranda terbang itu pemirsa. Kalau zaman dahulu tentang ketuk-ketuk pintu juga itu nggak asing lagi pemirsa. Tapi ada saat-saat tertentu, di saat munculnya suatu wabah, penyakit atau pagebluk pemirsa. Jadi kalau cuma ketuk-ketuk pintu aja, saya kurang meyakini kalau melambangkan suatu kematian yang rumahnya itu diketuk oleh makhluk-makhluk yang enggak kelihatan kita lihat pemirsa. Jadi kalau zaman dahulu masalah ketuk-ketuk pintu itu sudah ada pemirsa. Tapi kalau zaman dulu itu melalui cerita nenek moyang yang diceritakan ke anak cucu keturunannya, itu biasanya ketuk-ketuk pintu itu disertai dengan kalimat kula nuwun pemirsa. Jadi disertai dengan kalimat kula nyuwun. Arti dari kula nyuwun itu berarti meminta pemirsa.
Jadi kalau yang punya rumah itu menjawabnya monggo, itu dalam arti memberikan. Jadi biasanya kalau ada kejadian kayak itu, orang ketuk-ketuk pintu disertai dengan kalimat nyuwun, kula nyuwun, berarti itu eh, makhluk itu meminta. Nyuwun berarti meminta. Nah, sedulur nggih. Jadi kalau yang di rumah itu menjawabnya dengan kalimat monggo, itu memberikan. Itu biasanya kalau zaman dahulu itu salah satu keluarganya yang diketuk-ketuk pintunya itu biasanya itu ada yang meninggal, pemirsa. Jadi kalau masalah ketuk-ketuk pintu enggak disertai kula nyuwun, biasanya itu kalau menurut keyakinan saya itu belum begitu fatal, pemirsa. Tapi kalau ketuk-ketuk pintunya disertai dengan kalimat kula nyuwun, berarti itu kalimatnya saya minta kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi kalau ada kata-kata itu, tolong Anda yakinkan dulu di sekeliling Anda, diintip dulu apakah itu saudara kita, ataukah itu tetangga kita, ataukah orang lain. Jadi Anda pastikan dulu, diintip dulu. Kalau ada kata-kata ketuk-ketuk pintu disertai kula nyuwun, jangan Anda secepat mungkin menjawabnya dengan kalimat monggo. Kalau monggo itu berarti memberikan, pemirsa. Jadi kalimat monggo itu memberikan, berarti itulah biasanya kalau zaman dahulu orang yang didatangin, orang ketuk-ketuk pintu dengan kalimat-kalimat itu biasanya itu ada yang meninggal salah satu keluarganya, pemirsa. Jadi kalau cuma ketuk-ketuk pintu aja itu menurut saya belum begitu fatal. Tapi kalau ketuk-ketuk pintu disertai kula nyuwun berarti memberikan, dan yang punya rumah itu menjawabnya dengan kalimat monggo itu memberikan, berarti itu melambangkan suatu kematian, pemirsa. Keranda terbang dengan ketuk-ketuk pintu itu masih masuk di ranah pagebluk, pemirsa. Itu masih melambangkan suatu wabah penyakit. Jadi keranda terbang dan ketuk-ketuk pintu itu masih dalam lingkupnya suatu wabah penyakit atau pagebluk, pemirsa. Jadi keranda terbang dengan ketuk-ketuk itu pintu itu ibaratnya itu uh, satu rangkaian yang memiliki nilai yang sama, pemirsa. Nilai yang sama. Intinya keranda terbang dengan ketuk-ketuk pintu itu sama aja melambangkan suatu kematian, pemirsa. Itu masalah keranda terbang dengan ketuk-ketuk pintu itu udah orang Jawa kuno dulu, orang sesepuh-sesepuh tanah Jawa itu udah menceritakan ke anak cucu tentang keranda terbang, pemirsa. Dan juga biasanya kalau yang cuma ada bedanya, pemirsa. Kalau ketuk-ketuk pintu ini biasanya sebelum maghrib, pemirsa. Itu kalau zaman dulu, sebelum maghrib. Makanya orang zaman dulu kalau mau maghrib itu anak cucu disuruh masuk, pemirsa. Karena itulah jalannya makhluk-makhluk halus yang sering menggoda manusia itu biasanya maghrib. Jadi kalau maghrib itu biasanya anak-anak itu suruh masuk. Jadi kalau keranda terbang itu biasanya itu jam 12 malam, pemirsa ya. Jadi ada bedanya. Dan saya berpesan dengan sedulur-sedulur semua, di mana tempat, di rumah atau di kebun atau dimanapun, kalau Anda dipanggil namanya dan yang memanggil itu nggak kelihatan, tolong Anda jangan menjawab. Karena biasanya itu tipu daya makhluk-makhluk yang nggak bisa kita lihat, pemirsa. Biasanya ada dampaknya untuk kita sendiri. Itu, pemirsa, yang bisa jawab tentang keranda terbang dengan ketuk-ketuk pintu itu ibaratnya satu rangkaian itu masih dalam ranah pagebluk, pemirsa, melambangkan suatu kematian itu.
Oke pemirsa, saya melanjutkan menjawab pertanyaan dari sedulur radio yang bertanya tentang keranda terbang, ketuk-ketuk pintu itu untuk tolak balaknya. Jadi pemirsa, masalah tolak balak suatu wabah penyakit itu pun ketuk-ketuk pintu, keranda terbang itu juga melambangkan suatu wabah penyakit pagebluk pemirsa. Jadi untuk tolak balaknya udah kemarin udah disampaikan melalui video yang udah diupload kemarin pemirsa. Jadi pemirsa bisa melihat tata cara tolak balak yang diberikan oleh Guru Baladewa. Itulah tata caranya, mudah-mudahan dari kita itu menggunakan tata cara tradisi nenek moyang, mudah-mudahan itu segala bentuk mara bahaya, pagebluk, wabah penyakit cepat hilang dari negara kita, dan juga sedulur-sedulur semua diberi kesehatan dan dengan yang kuasa. Jadi saya tambahin semua ini suatu keranda terbang, ketuk-ketuk pintu itu juga masuk dalam pagebluk. Jadi semua itu intinya kita jangan lupa meminta dengan yang kuasa, karena semua itu apa yang kita lihat, apa yang terjadi di daerah kita itu semua itu atas kehendaknya yang kuasa yang lebih tahu pemirsa. Mungkin itu pemirsa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi suatu tontonan, pelajaran yang bermanfaat. Dan untuk sedulur-sedulur yang senang dengan video kami, tolong ditonton, yang enggak itu dianggap aja hiburan pemirsa. Yaitu mungkin yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.